Itu kenangan nih Pasar Pelita, nih Pasar Pul Tanjung Priuk. Pasar dimana tiap hari dulu saya ke pasar sama almarhum bapak. Belanja kita waktu dagang ayam bakar di Priuk. Ini ke kanan rumah saya nih, Jalan Swasembada. Nah, kita luruskan. Kita lurus. Nah, ini ke kiri ini Masjid Nurussalam. Astra juga, masjid utama. Kita lurus, kita di Masjid Al-Huda di ADM-nya di Papanggo. Nah, ini alhamdulillah lancar nih. Jam 10 lewat kita udah sampai di Priuk. Ini ada rumah sakit di depan. Ini rumah sakit Puri Medika. Puri Medika. Ini rumah kita dari sini dekat banget, Swasembada Barat 5. Rumah dulu. Nah, sama Kang Teguh diantar sama istri dan Anin lagi tidur. Oh, nggak tidur. Oh, nggak tidur Anin ya? Oh, Anin nggak tidur. Ini SMK ya, ini SMK. Ini BRI nih. Ini kita bikin BRI di situ pertama kali atau habis nikah. Ini apa? Sekolah. STM apa? Kencana ya, STM Kencana. Nah, ini tempat kita nongkrong nih dulu zaman di Priuk. Ini kolong tol nih, kalau mau pesan-pesan mobil-mobil buat apa? Nah, ini orang mau pesan mobil charteran di sini nih. Ada lagi yang dekat terminal Tanjung Priuk. Nah, ini banyak teman-teman kita juga nih di sini nih, punya usaha charteran mobil. Nah, ini tempat sejarah lahir Tanjung Priuk. Nah, ini SD-nya anak pertama saat lagi direnovasi, SD Kebun Bawang. Nah, masuk sini gangnya nih. Bukan. Depan itu gangnya. Nah, ini namanya ini gang ini nih. Ini ada SD tempat anak saya yang pertama, Kang Teguh nih. Selama sebulan kalau salah waktu renovasi, 6 bulan ya. Nah, kita makan di sini nih sama Ustadz Heri, sama Kak Kanda nih, sama Ustadz Heri di ayam ulek. Waktu kita nginep di Priuk. Ini banyak jamaah saya juga di sini, saya ngobatin di sini banyak banget. Kami lahir di sini, kita lahir di sini. Nih Dita, kampung papa nih Dita nih. Nah, Dita udah pernah ke Priuk. Waktu papa ceramah di Priuk. Nah, ini kita lagi roadshow Tanjung Priuk. Nanti ada lapangan futsal tuh di kiri itu, yang punya juga minta syariat sama kita. Kita pernah makan di sini juga nih mah. Kayaknya dari sini mah udah sering kita tongkrongin. Ini Om Aceng nih, Om Aceng yang ada di Majisikir di sini rumahnya nih. Iya, masuk sini dia. Nah, ini lapangan futsal tuh. Yang punyanya rumahnya seberangnya. Ini musolanya dia ada juga di sini. Terus. Nah, ini lapangan futsal. Nah, ini musola yang punya futsalnya. Nah, ini musola yang punya futsalnya nih. Nggak berubah tapi ya, nggak terlalu banyak berubah. Ya, ini Papanggo. Ini kan Sungai Bambu nih. Depan Papanggo, perbatasan Tanjung Priuk, Papanggo, Kebun Bawang, Warakas ke sono lagi. Setelah ini Sungai Bambu lurus Papanggo, belok kanan Warakas. Ini sudah mau masuk Papanggo nih. Ini Sungai Bambu, ini perbatasan. Kita ceramah di ya Sungai Bambu sih, alamatnya mah ADM Sungai Bambu Papanggo.
pasar Sungai Bambu di depan. Kelihatan. Ini masjid juga kita pernah ceramah dulu di sini. Masjid Al Hidayah Tanjung Priuk. Nah, kita juga pernah, kita kanan ya. Kalau lurus pasar dia. Bakso di sini juga enak. Iya, kita Nih, pernah bakso makan bakso ini di sini nih. Sate kambing di situ kalau sore. Belok kiri kita kan. Kalau lurus rumah saya. Kita sampai sore ya. Walah, kita masih yang ngapain juga. Pulang udah banyak perubahan. Nah, ini masjidnya kita belok kiri nanti, masjid kita ceramah. Cuma kita mampir sebentar situ. Kenang-kenangan kangen nih, mau bungkus dulu bebek rica-rica terenak di Tanjung Priuk. Mudah-mudahan buka nih. Mudah-mudahan buka nih. Mudah-mudahan buka. Coba pelan-pelan. Depan dikit lagi, depan gerobak kayaknya. Depan gerobak. Nah, ini motor gerobak yang nabrak saya nih. Mirip maksudnya. Depan Kang. Kok nggak ada mah? Makanya pindah ya sih. Ah, ini bebek. Alhamdulillah buka bebek Ibu Mila. Alhamdulillah. Ini nomor teleponnya. Alhamdulillah buka. Dede di Priuk ya. Di kampung Papa ya. Lagi beli bebek tuh. Bebek terenak nih se-Jakarta Utara kalau menurut saya. Luar biasa. Anin beli buah aja mah. Alhamdulillah. Ini belok kiri masjid ada Astra. Bismillah. Subhanallah. Berkah. Alhamdulillah sama Kang Teguh nih. Kang Teguh biar tahu kampung halaman tempat lahir saya Tanjung Priuk. Ini perbatasan Sungai Bambu dan Papanggo. Depan tuh Papanggo. Nah, kita nanti masjidnya tinggal belok kiri, ujungnya Astra. Nah, ini langganan saya nih. Bebek Sungai Bambu. Ini luar biasa, paling enak di Jakarta menurutnya. Bebek rica-rica luar biasa, kangen nih, kita bungkus dulu. Bebek rica-rica terenak di Jakarta. Setiap saya ke Priuk pasti bungkus di sini. Wah, bebek rica-ricanya mantep, wangi. Bismillah. Kita bungkus dulu buat makan di Depok nanti kalau ada sisa. Bismillah. Alhamdulillah. Paling 5 menit sampai Masjid Asra Al-Huda. Bismillah. Habis beli bebek kita jalan ke Masjid Al-Huda Astra. Nah, ini gang pasar Sungai Bambu. Ini Papanggo, udah masuk Papanggo, kanannya Papanggo, kirinya Sungai Bambu. Nah, ini udah mulai Papanggo, ini masuk gang Papanggo. Gang Nangka, Kelurahan Papanggo. Nah, Yusuf suka jalan-jalan ke sini. Papanggo. Nah, kita ujung mentok tuh, belok kiri. Nyampe dah PT ADM. Ini Al Jihad, sekolah Al Jihad Papanggo. Nah, kita belok kiri. Dari Teteknya sampai Kita belok kiri. Ini kayak pasar Cisalak, sempit, macet. Tambah ada angkot. Nah, ini nih. Perjuangan nih harus ahli. Kalau belum ahli bawa mobil, nggak berani lewat sini. Ini karena Kang Teguh ahli, makanya bismillah kita berani. Tinggal belok kanan, udah PT ADM. Macet doang karena ada angkot.
makanya saya tadi berangkatnya nggak lewat sini, maksudnya ke bebeknya lewat sono, walaupun agak jauh dikit tapi lancar. Kalau ini kan, ini masjid ke sini bisa tadi kita, cuman macet. Ini pas belokan doang macetnya. Padahal ini ADM-nya PT-nya di situ. Awas motor. Nah, ini yang bikin macet nih, angkot. Karena gang kecil, mobil dua arah. Alhamdulillah aman kalau udah sampai sini. Nah ini gedungnya sebelah kiri Astra nih, ADM. Di balik tembok ini kan? Wah luas Astra mah. Jalan. Nah ini kita masuk kiri Kang. Kita masuk kiri. Astra masuk kiri. Kang mau ke masjid? Kiri ya. Nah, ntar kita dijemput di sini pakai mobil Astra. Kita nunggu di parkiran mobil. Nah itu masuk aja. Ini lagi di dalam. Oh. Oh ditutup ya. Iya. Pak, mau ke masjid Pak? Mau ke masjid Al-Huda? Ya, siap. Masih dulu, Pak. Siap. Parkir di belakang, Pak ya. Ya. Oh, belakang. Makasih ya Pak. Iya, silakan, Pak. Baik. Kita parkir belakang, nanti dijemput. Nanti mobil khusus kita. Oh yang katanya aku tunggu di sini. Iya, enggak, kamu tunggu di dalam kantor. Kan nggak boleh nunggu di sini. Sekarang udah nggak boleh ya? Maksudnya kamu ya nggak boleh, masa istrinya Ustadz nunggu di sini. Iya, waktu itu kan Duduk di sini. tapi suruh masuk kan. Kalau sekarang kamu di kantor aja. Kalau kemarin aku duduk situ. Nah, alhamdulillah nyampe di parkiran ADM Astra Daihatsu. Alhamdulillah, bismillah, kita tinggal nunggu jemputan dari Masjid Astra. Alhamdulillah dengan Pak Agung diantar. Makasih Pak Agung. Tinggal jemput nanti Ustadz Heri ya. Kakak saya mau dimakan di sini. Bismillah, kita sampai masjid. Alhamdulillah di kantor Masjid Al-Huda. Alhamdulillah kakanda anak datang ya Allah. Ya Allah. Syukran Pak Agung. Makasih banyak Pak Ketua, tadi saya WA. Ini kakanda anak nih. Ustadz Heri Zaidi SAG dari Skopindo. Anda sendiri? Katanya sama teman. Belum selesai. Oh belum selesai. Soalnya nggak bisa ini. Nih hati dalam. Oh. Kangen, videoin Kang. Waalaikumsalam. Maafin ya. Maafin. Videoin itu Ustadz Heri. Kang Teguh. Ustadz Heri videoin. Aduh, istri saya ikut. Ya. Soalnya kasihan kan anaknya tidak bawa ke pesantren, bawa ke pesantren itu buat teman saya. Malah video. Ya. Ini Ustadz Heri, kakak saya dari Skopindo. Oh, udah nyampe ya? Telepon dia, makanya alhamdulillah dia jadi imam udah lama juga kita nggak ketemu. Yang kerjanya di Skopindo Priok. Itu sama Abi, sayang abinya. Oh, marah ini marah.
Ma, pegang dulu nih mau marah. Ini, itu ambil. Gila pakai tisu. Ganti ya. Ganti ya. Ya kita makan bareng dulu. Barang. Sarapan dulu nih. Ada itu kalau ngomong schedule di Al-Bakar. Nah makanya terus ini kalau saya yang saya ke atas. Angin Pernah kak selama di atas? malu dia. Bilang mau nggak? Ah makasih om gitu. Cerita aja ke sana. Saya ke sini gitu. Lumayan. Coba lu diingetin kemarin siang. Bang gimana ke atas tuh? Oh iya lift sekarang. Saya mau pakai lift kan ada lift tapi prosedurnya kan kalau lift kalau besar tapi dedenya udah makan dulu. Aku udah makan. Ayo coba bang kita. Makan dulu bersama. Kapan lagi bukan berjalan? Angin. Oke. Pak Judin nih tanah yang saya ceritain kemarin yang kita mau ngambil buat Swalayan Jawa nih. Nah ini tanahnya nih. Nah ini nih Kang Teguh. Ini tanah nih kita udah nego nih. Minyak yang paling enak. Nih Warakas nih kita di Warakas. Pulang habis khotib Jumat. Nah, kakanda saya Ustadz Heri Usairi SAG di belakang. Kita mau nongkrong dulu di dekat kantornya di Skopindo. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu sambil minum jus di Skopindo Tanjung Priuk di dekat pelabuhan. Kita nongkrong dulu sama Kang Teguh, berkah nih Kang Teguh nih jadi kenal di Priuk. Nah, ini Warakas nih, jalan sepanjang jalan Warakas. Nih, kita depan ujung nanti mentok belok kanan. Nah, itu udah Kelurahan Tanjung Priuk dan Skopindo. Baru nanti kita ada tempat nongkrongan di dekat kantor Skopindo Tanjung Priuk Jakarta Utara. Bismillah, mudah-mudahan dilancarkan, diberkahi Allah. Amin ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah kita di Warakas apa namanya? Iya, daerah Warakas. Daerah Warakas nih Tepoci nih. Oh, sama Ustadz Heri sama Bang Teguh sama Hanin. Istri pesan susu jahe. Belakang stasiun Tanjung Priok. Belakang stasiun Tanjung Priuk. Kita minum Tepoci dulu sama telur setengah matang biar fit. Biar kakinya makin enak. Bismillah. Yang ada di Priok, ya mumpung masih di Priok nih merapat. Tapi setengah jam lagi balik kita ke Depok. Bismillah, Bismillah. Start Indo di sini tak ke Gor ya, ke Depok. Itu Kasabrakan. Hampir tiap hari kemarin Mas dari sana. Kemarin Telur setengah matang, mantap. Kunci, susu jahe, tuh tempe mendoan. Bismillah tuh, ini doyan tuh. Ini segar nih. ini sambalnya, sambal kacang. Sambal kacang. Alhamdulillah kita pamit pulang ke Depok. Iya Kang. Heri. Ya, Assalamualaikum. Kita pamit dulu. Mudah-mudahan Ustaz Heri Kakanda selamat di jalan Bekasi. Alhamdulillah. Bismillah. Enak, masya Allah. Bisa saya?
itu susah. Yes. Tak. Oh bisa. Enak gitu. Iya. Makanannya Dita. Agaknya mau. Anggur. Anggur gitu. Anggur, anggur. Oke. Noi. Itu kan benar. Loh. Ush. Ini. Dulu. Aduh. Yeah. Nam. Yeah. Nyam. Ada emam. Yeah. Daddy.
Minum dulu yuk. Ding 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 dang ding dang ding dang ding ding dang ding dang ding dang ding dang ding dang ding ding dang ding dang. Oke. Ini enggak? Nih. Hei, mana? Dede mam apa sayang? Mam es. Iya. Duh, baru bangun tidur tadi ya. Mam es ya, capek ya. Alhamdulillah ini udah nyampe kampung sawah. Bentar lagi nyampe rumah. Berkah Kang Teguh. Malah video ini. Makan bareng jamaah sama masjid. Ada juga masjid Astra. Karyawan Astra. Nah, sarapan dulu nih. Sama ini. Karena pas ada itu kalau schedule di Albarka. Nah, makanya terus ini waktu sayanya yang saya ke atas. Pernah Kak? Udah mulai nanya. Ya, boleh. Sehat. Alhamdulillah. Ya, makasih. Ya. Kurang atas sedikit. Tarik lagi. Nanti kalau nggak usunan kurang kelihatan, tinggi dikit lagi pasangnya udah. Al-Fatihah aja, nanti aneh juga. Nanti aneh yang ini.
apa namanya, apa nikah kasih ke anak sholat. Karena dia sholat ininya pindah ke depan, jadi akhirnya kena imamnya kena ini. Di situ tuh pojok situ. Ada ini nggak panitia yang ada aja? Panitia. Apanya? Nyuruh. Imam. Iya enggak. Yang pindah-pindah. Oh iya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayat Sallallahu Alaihi Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah, sehingga di siang yang mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta umatnya yang mengikuti beliau hingga sampai kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kami pengurus Masjid Al-Huda ingin menyampaikan
perihal mengenai pemasukan dan pengeluaran di Masjid Al-Huda. Untuk infak Jumat yang lalu tanggal 26 September 2025 sebesar Rp2.081.000. Adapun untuk pengeluaran untuk kegiatan Jumat dan kajian sebesar Rp1.600.000. Dan untuk fasilitas penunjang ibadah sebesar Rp650.000. Total pengeluaran Rp2.250.000. Saldo akhir di Masjid Al-Huda sebesar Rp1.218.000. Kami ulang lagi, saldo akhir di Masjid Al-Huda sebesar Rp1.218.000. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsanul jazaa. Mudah-mudahan infak sedekah jamaah sekalian Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan balasan yang berlimpah-limpah. Dimudahkan urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, serta bagi jamaah yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun yang bertinggal atau yang bertugas sebagai imam dan khatib, alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk khatib yaitu Al-Ustaz Ade Permana, dan untuk imam akan dipimpin oleh Ustaz Bani Suhairi. Dan untuk muazzin akan disampaikan oleh Bapak Suharmanto. Kemudian sore ini ada kajian ilmu agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Iqbal Imam Rato. Bagi yang memiliki waktu, silakan untuk mendatangi majelis ilmu tersebut. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis al-kamal. Kemudian bagi jamaah dimohon untuk mengisi saf-saf yang berada di depannya yang masih kosong, karena saf yang paling utama adalah saf yang berada di paling depan, diikuti oleh saf-saf yang berikutnya. Kemudian yang terakhir, mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah SAW yang kurang lebihnya akan sia-siakan Jumat Anda sekalian apabila khatib sedang berkhutbah Anda berbicara sendiri-sendiri. Demikian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah
Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Al-Huda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid yang kita cintai dan insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita, anak cucu kita, istri kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib dan juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtitsalu awamirihi wajtinabu nawahi. Setiap saatnya kita merenung, introspeksi diri, sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ayat di awal yang saya baca, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Setiap manusia pasti menginginkan dia mendapatkan kebahagiaan hidupnya di dunia. Setiap manusia punya semacam hawa, rasa, ingin dimuliakan, ingin dihormati, ingin disegani. Itu kodratnya manusia. Maka Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu. Orang-orang yang beriman, ketika engkau pengen diangkat derajatnya oleh Allah, maka syaratnya iman dan dia memiliki ilmu. Maka dia akan diangkat oleh Allah derajatnya. Maka ketika orang yang awal jadi RT, tahun depan dia pengen jadi RW, naik lagi mungkin pengen jadi wali kota, itu hal yang wajar. Saat ini jadi karyawan, dia punya keinginan, rasa untuk menjadi manajer, ke depannya menjadi CEO, itu hal yang perlu kita maklumi. Karena manusia esensinya punya keinginan agar dia makin mulia dan makin tinggi mendapatkan kebahagiaannya di dunia. Nah, maka Jumat yang singkat kali ini izinkan khatib untuk kita sama-sama merenung pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ketika manusia pengen mulia, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh kita yang memang ingin dimuliakan oleh Allah, juga dimuliakan oleh manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, syarat yang pertama, ketika kita mau mulia di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala, maka syarat yang pertama adalah manusia yang mulia, dia manusia yang pintar menyembunyikan kemiskinannya. Manusia yang menutup diri akan kemiskinannya. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tengok sekarang banyak hal yang terjadi pada demo kemarin. Orang-orang kaya dijarah, diambil. Kenapa? Karena masyarakat sudah mulai jengah, masyarakat sudah mulai marah dengan mempertontonkan kekayaan, dengan mempertontonkan harta benda. Tapi kita pun tidak boleh mempertontonkan kemiskinan. Ketika Allah berikan kita ujian kemiskinan, maka orang yang terbaik adalah orang yang bersabar, dan orang yang terbaik adalah orang yang bisa menyembunyikan kemiskinannya sampai dilihat orang, dia terus merasa bahagia. Ada satu kisah pendek. Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu ulama besar,
Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi adalah 4 mazhab besar. Imam Ahmad bin Hambal muridnya Imam Asy-Syafi'i. Satu saat Imam Ahmad bin Hambal diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, untuk pergi dari Baghdad ke kota Busra. Dimimpikan, wahai Imam Ahmad bin Hambal, keluar kamu dari Baghdad, kamu pergi ke kota Busra. Lalu pergilah Imam Ahmad bin Hambal tanpa tahu mau ngapain dia ke kota Busra. Dia berjalan sampai di kota Busra, dia sudah malam hari, lelah dia, mau dia mampir ke masjid, mau istirahat dulu, tidur di masjid. Tapi oleh DKM masjidnya dilarang. Karena DKM masjid ini tidak tahu siapa Imam Ahmad bin Hambal. Karena zaman dulu belum ada medsos. Padahal Imam Ahmad bin Hambal ulama terkenal. Bahkan di Busra amat sangat mencintai Imam Ahmad bin Hambal. Tapi banyak orang tidak tahu siapa, wajahnya seperti apa Imam Ahmad bin Hambal. Ketika DKM melarang Imam Ahmad bin Hambal untuk tidur di dalam masjid, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal keluar pengen tidur di luar masjid. Tetap juga dilarang oleh DKM. Karena DKM ini ada yang menggerakkan hatinya untuk agar Imam Ahmad tidak tidur di masjid. Tiba-tiba ada seorang tukang kue, malam-malam dia panggul gerobak kuenya. Lalu dia melihat DKM mengusir laki-laki itu lalu menyampirinya. Lalu bertanya, ada apa? Ini saya mau istirahat di masjid tapi tidak boleh. Oh kalau gitu Bapak kalau mau, ayo nginep malam ini di rumah saya. Di rumah sederhana saya. Datanglah Imam Ahmad bin Hambal nginep di tukang kue tersebut. Ketika melihat rumahnya sederhana. Bahkan mohon maaf, rumahnya seperti orang yang memang tidak punya. Rumah kecil, rumah sederhana sekali. Lalu Imam Ahmad tidurlah di rumah itu. Dia menikmati suasananya sampai pagi hari, dia sholat subuh, lalu disiapin sarapan. Dia melihat keluarga penjual kue ini walaupun miskin, tapi dia terlihat bahagia. Lalu bertanya Imam Ahmad bin Hambal pagi harinya, Pak, mohon maaf, saya mau tanya, Bapak terlihat mohon maaf sederhana hidupnya, usahanya pun Bapak sederhana. Apa kunci rahasia Bapak seperti terlihat bahagia? Hadirin yang dirahmati Allah, si bapak ini nggak tahu ini Imam Ahmad bin Hambal. Lalu dia bilang, begini Pak, saya nih selama dagang, selama saya 40 tahun usia saya berdagang, saya selalu mendawamkan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim. Setiap saat ba'da sholat saya baca astagfirullahaladzim. Walaupun saya kesusahan, tapi saya terus baca itu. Dan ternyata semua doa saya diijabah oleh Allah. Saya diberikan hidup yang cukup, istri yang soleha, anak-anak juga yang soleh dan soleha. Saya tidak berlebih tapi juga tidak kekurangan. Semua doa saya mustajabah dengan istighfar yang saya dawamkan. Tapi cuma satu yang belum diijabah oleh Allah. Selama 40 tahun doa saya semua diijabah. Kecuali satu. Dengan istighfar yang saya baca. Apa yang belum diijabah? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Saya semua diberi oleh Allah. Hanya satu yang belum diijabah. Yaitu saya pengen banget bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Hadirin yang dirahmati Allah. Imam Ahmad menetes air matanya. Dia mengatakan, ya Allah. Allah ternyata menjawab semua doa yang diberikan, yang diminta oleh penjual kue tadi. Selama 40 tahun mendawamkan istighfar. Bukan hanya bertemu, bahkan Imam Ahmad bin Hambal tinggal, tidur, makan di rumah dia. Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita susah, ketika diberikan ujian, kita bersabar dengan membacakan istighfar. Yang kedua, manusia yang mulia menurut Imam Asy-Syafi'i adalah manusia yang pandai menyembunyikan amarahnya. Hadirin, saat ini emosi masyarakat Indonesia khususnya ini tidak stabil. Maka banyak orang yang marah-marah. Bahkan di WA grup kadang orang bercanda, tapi karena orang sudah mulai sensitif jadinya ribut. Maka hadirin, Rasul mengajarkan ketika seseorang marah, maka apa yang dilakukan? Falyatawadda. Perbaiki wudu, jaga wudu.
Kenapa sih orang sholat walaupun udah kelar mandi harus wudhu? Coba bayangkan, wudhu hanya membersihkan beberapa bagian anggota tubuh. Mandi seluruh badan dibersihkan. Tapi kalau mau sholat tetap wajib wudhu walaupun setelah mandi. Karena keutamaan wudhu kalau kita mau merenungkan luar biasa. Kalau wudhu yang sempurna yang dilakukan, Imam Al-Ghazali menjaga wudhunya dari Isya sampai dengan subuh tidak pernah batal. Kalau kita paling tidak ketika kita batal langsung buru-buru wudhu kembali. Karena orang yang mempunyai wudhu, pertama dia akan merasa adem hatinya. Ketika dia wudhunya dengan baik, wudhunya dengan benar, bukan hanya dia menjaga wudhu ketika mau sholat, tapi dia selalu menjaga wudhunya dalam kehidupan sehari-hari. Maka amarah yang ada di badan kita akan bisa dinetralisir dengan wudhu itu. Bahkan di surat Al-Waqiah yang sering kita baca, la yamussuhu illal mutahharun. Jangankan membaca Quran, jangankan sholat, memegang Al-Quran saja harus pakai wudhu, harus suci. Kecuali Quran yang ada terjemahannya, ada beberapa pendapat ulama dibolehkan kalau tidak punya wudhu. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, manusia mau mulia, maka syaratnya harus mampu menyembunyikan amarahnya. Dengan apa? Dengan dia menjaga wudhunya. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, menurut Imam Asy-Syafi'i, manusia yang mulia adalah manusia yang pintar dan mampu menyembunyikan kesedihannya. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap kita yang hadir di masjid ini pasti punya masalah, pasti punya kesedihan. Maka kesedihan yang kita dapatkan, setiap manusia dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap manusia yang bernyawa pasti mati. Tapi bukan itu masalahnya. Kata Allah, sebelum mati, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaihi turja'un. Maka sebelum kita mati, Allah akan uji kalian, kata Allah, dengan ujian kesedihan dan ujian kebahagiaan, ujian kesusahan dan ujian kebahagiaan. Hadirin, bulan Desember tanggal 15 hari Ahad subuh, ketika saya mau berangkat ceramah subuh di Celodong Depok, tiba-tiba saya ditabrak oleh motor besar, motor gerobak, patah 3 kaki saya. Jam 4 subuh, kata terapisnya 2 tahun baru bisa jalan. Tapi alhamdulillah tasyakur binimah dengan support para ketua DKM masjid di kota Depok dan di Jakarta, 6 bulan saya kaki digip bisa berkhutbah kembali keliling Jakarta Depok walaupun masih menggunakan tongkat. Kesedihan yang dialami itu pasti memuncak. Kita tidak bisa apa-apa, tidak bisa bekerja, anak 4, 3 pesantren, istri ibu rumah tangga. Tapi ketika kita sabar, diajarkan oleh para ulama, banyak baca, dawamkan alhamdulillah, bersyukur. Itu kan Indonesia. Orang Indonesia tuh kalau kecelakaan, alhamdulillah, untung masih selamat. Alhamdulillah. 6 bulan kita tidak bisa ngapa-ngapain, tapi alhamdulillah sampai dengan sekarang hampir 10 bulan saya bisa berdakwah kembali. Majlis zikir kami masih bisa mengadakan santunan walaupun kondisi sayanya masih belum bisa maksimal. Kita masih bisa berbagi, kita masih bisa menguatkan diri. Hadirin yang rahmati Allah, pasti kita punya kesedihan, pasti kita punya ujian. Ujian bermacam-macam, ujian rumah tangga, ujian pekerjaan, ujian kesehatan. Kita kembalikan berapa lama kita dikasih ujian dan berapa lama Allah kasih rezeki kesehatan buat kita. Tidak sembanding. Maka hadirin, yuk syukuri dengan perbanyak baca alhamdulillah. Syarat kalau mau jadi mulia, kesedihan pasti ada, kesusahan pasti ada. Kita manusia, tapi manusia terbaik adalah yang kuat menahan ujian itu sebagai tanda sayangnya Allah kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan 3 hal ini menjadi syarat menjadi mulia ada dalam diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kekuatan agar kita bisa menahan untuk menyembunyikan kemiskinan kita, dan kita bisa ditahan oleh Allah untuk menyembunyikan amarah kita, dan kita bisa ditahan oleh Allah untuk menyembunyikan kesedihan kita. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga diri kita dari amal-amal baik kita agar tidak
amal baik kita terhapus dengan kesombongan, dengan keangkuhan yang kita miliki. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ridho kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qala ta'ala fi kitabihil karim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله Kameranya depannya. إلا الله Kameranya pindahin. أشهد أن Sini nih kameranya. محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Sawu subukum fa inna tasawwufu fi min tamami shalah. A'udzu minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah Sholli fam Jumat Allahu akbar. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. الله سبحانه. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام 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 الله سلام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah. Mari. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya kan udah kita baca suratul Fatihah sekali lagi, kita doakan wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Huda Astra dan para pimpinan, para DKM, para donatur, para karyawan semua yang hadir dan yang tidak hadir, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya haqqulatus salih ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zakhrina maulana Muhammad wa radiyallahu an sahabati rasulillahi ajma'in hamdan yuafi ni'mati wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judzami wa sayyil asqam. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Minta doa Al-Fatihah satu kali lagi insyaallah tanggal 11 Oktober Majlis Zikir kami akan mengadakan santunan kembali. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari. Phone HP. Syukur nih. Lihat dulu sini. Tuh, ganteng kan?